Pada suatu hari di kerajaan Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid jatuh sakit. Penyakit aneh menimpanya. Badannya lemas, nafsu makan hilang, dan matanya redup tak bercahaya. Para tabib istana satu persatu dipanggil untuk memeriksa sang raja. Ramuan demi ramuan, obat dari berbagai penjuru negeri, semua dicoba. Namun, tak satu pun yang mampu menyembuhkan sang raja. Hari demi hari berlalu, kesehatan sang raja makin menurun. Wajahnya murung, tubuhnya lemah, dan seluruh istana diliputi kecemasan. Para menteri pun mulai panik. Sebab, jika sang raja mangkat, negeri bisa terpecah belah. Suatu pagi, setelah mendengar kabar ini, datanglah seorang tabib tua dari negeri jauh. Ia berkata kepada para menteri, "Penyakit Baginda bukan berasal dari tubuh, melainkan dari hati." Menteri terkejut. "Apa maksudmu, wahai tabib tua?" Tabib itu berkata, "Penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan tertawa. Jika Baginda bisa tertawa bahagia, maka penyakitnya akan lenyap." Kabar ini sampai ke telinga sang raja. Meskipun lemah, ia pun berucap, "Jika benar tertawa adalah obatku, maka carilah siapapun yang bisa membuatku tertawa. Kalau perlu, seluruh rakyat Baghdad." Maka diumumkanlah perintah raja ke seluruh pelosok negeri. Barang siapa bisa membuat Baginda tertawa, maka akan diberi hadiah besar. Jika gagal, bersiaplah menerima hukuman berat. Mendengar pengumuman itu, banyak pelawak dan penghibur datang ke istana. Mereka menari, menyanyi, bercerita lucu, tapi sang raja hanya tersenyum kecil tanpa tawa. Mereka pun dihukum sesuai titah raja. Akhirnya, berita itu sampai ke telinga Abu Nawas, si cerdik yang terkenal di seluruh Baghdad. Abu Nawas pun datang ke istana. Ia tidak membawa alat musik, tidak pula berdandan aneh. Ia hanya membawa selembar kertas dan sebuah pena. Para penjaga memandangnya heran. "Engkau datang hendak membuat Baginda tertawa hanya dengan kertas dan pena?" Abu Nawas tersenyum. Tertawa sejati datang dari pikiran yang cerdas, bukan sekadar tarian atau nyanyian. Akhirnya, ia diizinkan masuk dan menghadap raja. Sang raja terbaring lemah di pembaringan emas. Matanya sayu menatap langit-langit. Abu Nawas memberi salam dan berkata, "Wahai Baginda, izinkan hamba menuliskan surat wasiat Baginda sebelum ajal menjemput." Raja mengerenyit. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas duduk sila, lalu mulai menulis. "Aku, Harun ar-Rasyid, Raja Baghdad yang agung, menyatakan bahwa seluruh istanaku, emas perakku, kuda-kuda terbaik, taman bunga, dan semua istri-istriku akan aku wariskan kepada orang yang membuatku tertawa sebelum aku wafat." Sang raja membaca tulisan itu. Bibirnya mulai menyunggingkan senyum kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Dan karena aku tak pernah tertawa sejak sakit, maka warisan ini akan jatuh kepada diriku sendiri, sebab hanya aku yang bisa membuat diriku bahagia." Sang raja kini sedikit mengangkat alisnya. Abu Nawas belum selesai. Ia kemudian menuliskan bagian ini. "Namun, jika sebelum aku mati, datang seorang lelaki kurus dengan janggut tipis dan pakaian lusuh bernama Abu Nawas yang bisa membuatku tertawa, maka semua warisanku jatuh padanya." Sang raja membaca bagian itu, dan tiba-tiba tergelak. Tawa kecil berubah menjadi tawa yang meledak-ledak. Para pelayan dan menteri yang hadir pun terkejut. Sudah lama mereka tak mendengar tawa Baginda seperti itu. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau membuatku tertawa hanya dengan kata-kata." Abu Nawas tersenyum lebar. "Paduka, tertawa tidak perlu badut. Cukup akal yang tajam dan hati yang lapang." Raja bangkit dari tempat tidurnya. Ajaib! Wajahnya segar, tubuhnya kuat kembali. Penyakit yang membelenggunya seakan hilang bersama tawa itu. "Abu Nawas," seru raja, "apa hadiah yang kau inginkan?" Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku, hamba hanya ingin satu hal." "Apa itu?" "Hamba ingin Baginda tetap tertawa meskipun tidak sedang sakit." Sang raja kembali tertawa. Ia merasa belum pernah senang seperti ini. Namun, di balik kegembiraan itu, para menteri merasa gusar sebab
raja kini menjadi terlalu akrab dengan Abu Nawas. Mereka merasa tersaingi, maka mereka pun menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, seorang menteri berkata kepada raja, "Paduka, Abu Nawas memang pandai, tapi apakah ia bisa menyembuhkan semua penyakit dengan tawa?" "Kenapa tidak? Kalau begitu, mari kita uji lagi dia. Katakan padanya bahwa sekarang engkaulah yang sakit. Rindu pada bidadari surga. Lihat apakah dia bisa membuatmu sembuh." Sang raja pun tergoda dan mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, raja berkata sambil tertawa, "Abu Nawas, aku sakit lagi." Abu Nawas berpura-pura khawatir. "Ampun Baginda, penyakit apa kali ini?" "Aku rindu bidadari surga." "Ah, penyakit ini berat, obatnya tidak murah. Berapapun akan aku bayar," kata raja dengan senyum goda. Abu Nawas berkata, "Obatnya hanya satu. Baginda harus meninggal dulu untuk bisa bertemu bidadari." Seketika raja terdiam. Para menteri pun terperangah. Lalu, Abu Nawas melanjutkan dengan polosnya, "Jika Baginda rela mati sekarang, hamba akan menggali liang kubur di taman istana." Sang raja lalu tertawa terpingkal-pingkal. Para menteri yang tadi hendak menjebat Abu Nawas hanya bisa mengurut dada. Sejak hari itu, Raja Harun ar-Rasyid makin menyayangi Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kecerdasan, kejujuran, dan keluguan Abu Nawas adalah penawar terbaik bagi hatinya. Bahkan, ketika seluruh tabib gagal menyembuhkan, tawa Abu Nawaslah yang membangkitkan harapan. Dan Abu Nawas tetap menjadi dirinya sendiri. Tak silau dengan harta, tak takut pada kuasa, ia hanya hidup untuk menebar tawa dan menyadarkan manusia bahwa akal sehat dan hati jernih jauh lebih berharga dari semua emas di dunia. Dan begitulah kisah cerdik Abu Nawas yang berhasil menyembuhkan sang raja hanya dengan tawa. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like videonya, share ke teman-temanmu, dan tentunya subscribe channel Kira Explains untuk cerita-cerita seru lainnya. Dari kisah para nabi, sahabat, hingga tokoh-tokoh legendaris sepanjang zaman. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.